Nursianto, Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Jombang, Ketua Program Keahlian Akuntansi, Bapak Hafiz Muada, Wali Kelas 10 Akuntansi 2, Bapak Rusli Ilham Fadli, Kepala Perpustakaan SMK Negeri 1 Jombang, Dr. Dewi Muawana, karyawan perpustakaan Ibu Faradila Asmara dan Bapak Muhammad Dori, serta seluruh Bapak Ibu karyawan di lingkungan SMK Negeri 1 Jombang. Terima kasih secara khusus kepada tim inti P5 Smeker 1 Jombang, Bunda Uni Pumusu, Ibu Minur Arini, Ibu Wahyuni Tri Astuti, Bapak Rusli Ilham Fadli, Bapak Ridho Agatha Dewi. Terima kasih secara spesial kepada Ibu Kakasya Aulia Harimurti, pendamping P5. Kami jurusan akuntansi, tiap hari baca transaksi, dari pagi hingga ke petang mencari angka balance. Kami jurusan akuntansi, tiap hari baca transaksi, dari pagi hingga ke petang mencari angka balance. Menjadi akuntan publik yang profesional dan bersikap adaptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama podcast Akuntansi Berbicara. Kita akan memahami tentang hukum keluarga Islam dengan akuntansi. Perkenalkan, saya Eka Amelia Putri dan rekan saya Eka Mai Arianti yang akan menemani kalian pada episode hari ini. Pada hari ini, kita akan kedatangan tamu spesial yang ahli dalam bidang keluarga Islam dan akuntansi. Siapakah dia? Mari kita sambut Kak Risa. Halo. Halo Kak, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Kakak di SMK Negeri 1 Jombang dulu, jurusan akuntansi ya Kak? Iya, benar. Kakak lulusan tahun berapa nih kalau boleh? Aku lulusan tahun 2023, jadi baru kemarin lulus. Baru kemarin. Kakak tadi perjalanan ke sini apa ada hambatan, macet atau gimana Kak? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Kak Risa bisa memperkenalkan sedikit tentang latar belakang kakak? Ya seperti yang sudah diketahui, saya namanya Risa Ilma. Saya berdomisili di Sambong. Saya 3 bersaudara dan saya anak terakhir. Dulunya saya sekolah di sini ambil jurusan akuntansi. Lebih tepatnya saya dulu kelasnya di akuntansi 3. Sekarang saya kuliah di UIN Sunan Ampel dan memilih jurusan hukum keluarga Islam. Masuk sini dulu itu karena orang tua atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Berarti semangat ya Kak untuk menjalaninya sehari-harinya. Iya. Kalian juga semangat. Makasih Kak. Iya. Kemudian apa bidang akuntansi di SMK yang membantu Kakak di perguruan tinggi? Sepertinya tidak ada kaitannya ya antara materi yang saya pelajari dulu di SMK ini sama sekarang prodi yang saya ambil gitu kan. Mungkin terbiasanya nanti kalau udah ada materi hukum waris, kita kan harus sering-sering menghitung itu. Jadi nanti kan kita di SMK sudah terbiasa menghitung nih. Jadi waktu nanti ada materi hukum waris, kita udah terbiasa gitu loh menghitung-hitung. Jadi tidak bingung lagi. Apa yang mendorong kakak beralih dari jurusan akuntansi ke jurusan hukum keluarga Islam? Beralihnya itu karena saya lebih fokus ke ini, kan hukum keluarga. Saya memilih hukum keluarga itu karena saya ingin mengetahui hukum-hukum yang ada dalam rumah tangga gitu loh, tepatnya seperti yang ada di lingkungan saya, seperti kayak perceraian gitu kan, terus habis itu talak gitu kan. Karena saya mengambil jurusan ini, saya pernah melihat ini di tayangan televisi, ada seorang suami yang mengatakan tak talak loh gitu loh. Nah itu saya berpikir loh, ini bukannya emang udah langsung talak ya kalau bilang begitu, walaupun itu kesannya bercanda, tapi kan itu jadi beneran gitu. Kalau talak sama nikah kan nggak bisa dibuat bercanda. Kan biasanya kan ada katanya itu kalau talak 3 kali baru itu sah. Nah, Iya. itu gimana itu? Nggak, kan ada talak 1, talak 2, talak 3. Iya. Walaupun kesannya si suami ini
bilangnya bercanda, tak talak loh gitu. Kalau itu udah termasuk talak. Dan ada juga yang seperti ini, ketidaksadarannya para suami ini. Kamu kok mirip punggungnya sama kayak ibu gitu, kayak kamu kok sama kayak ibu gitu. Itu kan sama aja kayak zihar kan, itu tidak diperbolehkan. Dan itu kan masih kalau buat orang-orang awam ini sangat bahaya banget gitu loh. Jadi kita kalau ada orang yang kayak bilang mirip ibunya, berarti kitanya nggak boleh nikah gitu kan? Atau bagaimana? Bukan nggak boleh nikah, gini, seperti ini, menyamakan kayak fisiknya ibu sama istrinya gitu loh, itu tidak boleh. Sama aja itu seperti zihar gitu. Kalau kita cuma bilang masakan kamu enak kayak itu ya nggak apa-apa, maksudnya kan tidak menyamakan fisiknya gitu. Apakah itu ada hukuman penjaranya, Kak? Kalau hukuman penjara ya tidak. Kalau hukuman penjara ya tidak, tetapi itu udah termasuk talak. Udah. Kalau yang ini setahu saya ya, yang saya pelajari, kalau udah zihar seperti ini tuh tidak bisa kembali ke suami, kecuali kalau talak 1, talak 2, talak 3 kan masih bisa tuh. Walaupun talak 3 nanti waktu kita mau kembali ke suami, kita kan harus nikah sama orang lain lagi. Nah kalau udah cerai baru deh bisa kembali ke suami yang ini kan. Nah itu kalau zihar itu nggak bisa, bagaimanapun tidak bisa. Kenapa kakak tidak memilih jurusan akuntansi yang lebih berkaitan dengan jurusan kakak di SMK? Karena saya masuk ke UINSA itu mengambil jalur UMPTKIN toh. Nah di sana itu tidak ada prodi-prodi seperti umum, adanya prodi-prodi Islam yang mengarah ke syariah gitu. Nah terus habis itu saya kan mau ngambil akuntansi itu kan mau fokus ke perpajakan. Dan kemarin wallahu alam saya tidak keterima di perpajakan UB dan malah keterimanya di hukum UINSA. Apa tujuan kakak memiliki jurusan hukum keluarga Islam, Kak? Agar lebih mengetahui sih apa kayak poin-poin penting berumah tangga gitu, gimana kan supaya menjadikan rumah tangga ini menjadi sakinah mawaddah warahmah gitu, biar kita tahu cara mendidik anak itu gimana, kita berbakti ke suami itu gimana. Terus yang paling poin penting yang tadi saya bilang itu loh, tentang kayak perceraian itu kan, talak-talak itu bagian besar diremehkan sama orang, padahal itu kan sangat penting gitu kan. Apa yang mendorong kakak beralih dari jurusan akuntansi ke jurusan hukum keluarga Islam? Karena keinginan saya, tekad saya untuk lebih mendalami permasalahan yang ada dalam keluarga gitu kan. Seperti yang kita tahu kan banyak nih di lingkungan kita yang bermacam-macam, kayak keluarga itu bermacam-macam, ada yang nikah siri, ada yang cerai, ada yang kayak udah cerai tapi masih satu rumah kan, gitu kan, permasalahan berbeda-beda. Nah saya mau meneliti itu tadi, saya mau mendalami ilmu-ilmu rumah tangga yang ada di lingkungan saya, biar nanti saya itu bisa persiapan buat kedepannya. Karena kita semua orang kan pasti ada kalanya, ada saatnya untuk menikah. Menurut kakak apa perbedaan dan persamaan dalam jurusan akuntansi dengan jurusan hukum keluarga Islam? Perbedaannya banyak ya. Kalau di akuntansi dulu kan kita kan menghitung gitu kan, terus kalau di hukum keluarga kan menghitungnya hanya di hukum waris gitu. Habis itu lebih ini, di sana banyak kayak ngaji-ngaji kitabnya gitu. Itu yang perbedaannya. Kalau emang dari segi materi juga udah berbeda banget, jauh banget gitu. Kalau bersamanya, Kak? Kayak bersamanya kayak nggak ada deh, karena udah jauh banget perbedaannya. Apakah ada tantangan atau kesulitan yang kakak hadapi selama studi hukum keluarga Islam? Pastinya ada. Salah satunya ini ya, kalau di UINSA kan wajib ada ma'had sama intensif bahasa Arab itu. Nah, saya yang dari dulu tidak pernah, latar belakangnya tidak pernah sekolah di jurusan yang ada keislamannya seperti kayak MAN, MI gitu kan, saya kan enggak gitu kan. Saya dari dulu di sekolah umum negeri. Jadi sulitnya itu belajar bahasa Arab, terus habis itu membaca kitab. Saya kan tidak bisa gitu. Kitab apa itu, Kak?
ya kitab umum gitu, kayak kita membaca Arabnya, Arab gundul gitu kan, terus habis itu mengartikan, kita menjelaskan apa isi dari hadis tersebut gitu. Lalu bagaimana kakak mengatasi hal tersebut? Cara mengatasinya gini, kan ada dosen studi hadis itu, beliaunya pasti ini mencontohkan bagaimana cara yang benar membaca hadis tersebut, membaca Arabnya itu ya. Habis itu beliau juga menjelaskan bagaimana itu artinya itu gimana gitu loh. Nah, selanjutnya kalau di bahasa Arab saya bakal bertanya-tanya sama teman-teman gitu kan, ini artinya apa, kalau ini bagaimana, karena di sana dosennya itu membiasakan begini, kita harus membuat satu pertanyaan memakai bahasa Arab, dan kayak ngobrol juga memakai bahasa Arab. Jadi kita melatihnya dengan itu agar terbiasa. Jadi sebelum mulai materi tadi, saya menyiapkan ini kosakata kayak kata benda, kata sifat seperti itu. Biar nanti bisa dikembangkan waktu udah di materi. Jadi kita udah persiapan, kita nggak bingung nyari apa sih kata benda, kayak ini bahasa Arabnya apa, biar nggak bingung waktu materi gitu. Kita udah mempersiapkan malamnya. Jadi kakak nggak pakai kayak tambahan les, bimbel atau apa enggak? Nggak, sejauh ini saya nggak les, karena saya pernah dulu les ya, malah saya nggak bisa, nilai saya malah anjlok gitu loh. Jadi ya udah, saya nggak usah les. Kalau nggak bisa ya saya bertanya-tanya ke teman-teman atau ke YouTube gitu kan. Soalnya kalau belajar hadis itu kan harus ada gurunya dong. Iya. Nah, jadi kalau nggak ada gurunya nanti saya takutnya malah salah pemahaman gitu. Jadi kalau masalah itu ya kita nunggu dosennya menjelaskan, atau kita tanya ke teman-teman yang benar-benar udah paham, karena kan teman-teman saya rata-rata dari pondokan, soalnya kan anak UIN gitu. Lalu bagaimana kakak melihat kontribusi atau peran yang dapat dilakukan oleh seseorang dengan latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dalam konteks hukum keluarga Islam? Kalau kontribusinya sepertinya, kalau saya ini bingung ya, lebih kayak nggak ada kaitannya gitu loh antara akuntansi dengan hukum keluarga Islam, karena melencengnya jauh banget. Mungkin ada pula yang dapat dijelajahi dalam bidang ini, Kak. Dijelajahinya yaitu tadi tentang permasalahan perceraian, nikah siri, terus mendidik anak gimana, kita berbakti kepada suami itu gimana gitu. Apa yang ingin kakak capai di masa depan sehingga kakak mengambil jurusan akuntansi di SMK dan mengambil studi hukum keluarga Islam? Dulu itu saya ngambil akuntansi karena saya pengen jadi akuntan pajak gitu kan. Nah, habis itu waktu lulus kemarin saya mencoba daftar di perpajakan UB, kan perpajakan, prodi perpajakan S1 itu hanya ada di 2 univ toh. Hanya ada di Universitas Indonesia sama Universitas Brawijaya. Nah, saya mencoba di Brawijaya, saya tidak bisa lolos. Mungkin karena skor saya emang kurang gitu kan, kurang persiapan. Habis itu saya daftar di UMPTKIN ini. Saya ya itu tadi mikir kayak apa sih hukum keluarga itu? Saya pengen deh kayak tahu ilmu-ilmu apa sih yang ada di hukum keluarga, apalagi hukum waris, karena banyak permasalahan yang terjadi di sekitar kita pasti meributkan hal waris, ya kan? Nggak sedikit itu kan yang meributkan itu. Nah, saya ingin mendalami itu, makanya saya memilih ya udah deh, saya linjur aja di hukum keluarga Islam, nggak apa-apa gitu. Kalau untuk cita-cita kedepannya, mungkin saya cuma pengen jadi ini aja, kayak konsultasi rumah tangga gitu aja. Mungkin kakak bisa menyebutin undang-undang atau hukum tentang hak waris, kan tadi juga kakak sudah jelasin masih banyak yang mau meributkan hak waris tersebut, Kak. Kalau masalah undang-undang saya belum begitu memahami, karena ya itu saya kan masih awal gitu, masih awal masuk dunia perkuliahan ini. Jadi kalau yang itu undang-undangnya belum ada di materi saya gitu. Saya masih materi-materi dasar. Ada penyesalan nggak kak kalau nggak masuk akuntan pajak gitu?
Rasa sesal itu ada sampai sekarang. Waktu saya ini kan tiap ada tugas gitu kan, membutuhkan banyak referensi buku yang mengharuskan saya ke perpustakaan. Di sana itu berjejer itu buku perpajakan itu banyak gitu kan. Itu saya sampai nangis kemarin. Kenapa sih saya nggak keterima di perpajakan gitu? Kenapa harus keterimanya di hukum keluarga? Tapi ya habis itu saya pikir lagi, oh ya mungkin ini emang takdirnya. Jadi kita ya udah belajar ikhlas saja. Saya ada niatan ini kan, niatan tahun depan itu mencoba lagi gitu loh, mencoba daftar di perpajakan. Tapi saya pikir-pikir lagi, eman saya udah keluar uang banyak di sini gitu kan, saya udah capek-capek gitu kan kuliah, apalagi saya udah menyelesaikan ma'had dan iba-ibi gitu. Kayak ya sayang aja kalau kalau saya pindah gitu, ya udah kayak oh mungkin nanti kalau setelah saya lulus mau ngambil perpajakan lagi boleh gitu. Apakah Kak memiliki saran untuk siswa SMK Negeri 1 Jombang jurusan akuntansi yang tertarik untuk melanjutkan studi di bidang hukum keluarga Islam, Kak? Kalau saran saya ya, kalau mau linjur gak apa-apa, terobos saja gitu loh. Jangan ragu-ragu, karena ada kalanya kita tuh butuh linjur agar mengetahui kemampuan yang sebenarnya dalam diri kita itu sebenarnya gimana. Seperti saya selama ini suka berbicara di depan umum seperti ini, suka bertemu dengan orang banyak gitu kan, suka berbicara sama orang yang belum saya kenal gitu kan. Nah, makanya dari itu banyak orang-orang itu menyarankan saya itu cocoknya masuk hukum, karena kan hukum identik dengan berdebat, yang dimana kita membutuhkan banyak energi untuk berbicara gitu. Itu jadi kalau linjur nggak masalah, ada kalanya kita membutuhkan itu. Dan apa ya, kalau kuliah itu kita harus sesuai dengan apa yang ada di hati kita gitu loh, kayak mantepnya gimana. Soalnya banyak yang saya temui mereka memasuki prodi itu hanya karena dorongan orang tua, karena dorongan teman, dia kayak ikut-ikut temannya masuk prodi ini, dia ikut prodi ini gitu lah. Itu jangan, karena nantinya kita akan susah sendiri. Soalnya kenapa? Dia tidak memasuki prodi yang tidak sesuai dengan kemampuan dirinya. Itu ya akan membuat dia itu sulit gitu loh memahami prodi tersebut. Jadi itu juga di Indonesia banyak ya yang mahasiswa seperti itu, jadi banyak yang pengangguran. Iya, karena itu tadi dia hanya mengikuti saran dari orang tua atau teman-teman. Jadi dia tuh kurang percaya diri untuk mengembangkan potensi yang ada di dirinya mereka. Itu yang membuat kebanyakan para remaja itu nggak tahu. Kayak kita merasa sih apa sih kemampuan kita, apa sih gitu kan. Banyak yang bertanya-tanya seperti itu karena kita kebanyakan itu mengikuti kemauan orang tua atau teman-teman. Jadi kalau bisa kita kalau mengikuti organisasi ekstra gitu kan, atau mengambil jurusan, apalagi ini menyangkut masa depan, jadi kita harus memikirkan mantap-mantap sesuai dengan yang hati kita inginkan gitu loh. Jangan ikut-ikut orang tua, karena kalau gini, kalau kita sukses dengan kemauan kita sendiri, kita masuk prodi ini, semisal saya ya masuk prodi hukum keluarga Islam kan kemauan saya sendiri. Nanti semisal saya memahami materinya, saya sukses, itu ada kesenangan tersendiri gitu loh. Kayak memahami materi itu ada kesenangan tersendiri bagi saya. Dan saya ada semangat untuk menambah value. Jadi kayak saya lebih giat untuk belajarnya. Kalau kita hanya ikut-ikut orang tua, kebanyakan kita jadi malas belajar karena insting pikirannya begini, kenapa sih belajar males gitu, karena kan ini kan dari orang tua, ini bukan keahlianku gitu kan. Nanti kalau kita lulusnya nggak tepat waktu, kita nyalain orang tua, ya salahnya orang tua, kenapa nyuruh aku di sini, kan kemampuanku nggak di sini gitu kan. Kebanyakan juga gitu. Maka dari itu ayo ikuti hati kalian sendiri gitu, jangan ikut-ikut sama orang, walaupun itu orang tua yang notabene orang yang wajib kita hormati. Kakak itu sudah semester berapa? Masih semester 1. Oh, baru awal. Baru awal kan, saya lulusan tahun ini. Kemudian apa yang harus mereka pertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk berpindah gitu, Kak? Yang perlu dipertimbangkan itu tadi, potensi diri. Potensi kayak kemampuannya dia di mana, terus minatnya dia di mana gitu kan. Terus gini deh,
Kalau dia misal nggak bisa masuk, kayak saya mau perpajakan tadi kan, saya nggak bisa, itu kita harus introspeksi diri gitu loh. Apa sih yang kurang? Oh, kayak saya mungkin kurang di masalah memahami materi perpajakan, kayak materi undang-undang atau cara menghitungnya. Ya berarti kita harus menggali lagi potensi lainnya. Kayak kita nggak selalu punya satu kemampuan aja, kita pasti punya banyak dong. Kayak saya suka berbicara dengan umum. Nah, itu bisa diambil, oh aku juga bisa nih bicara depan umum. Jadi aku ngambil hukum aja. Kalau kalian mempunyai potensi, aku bisa nih kayak gambar-gambar gitu kan, bisa masuk arsitek juga gitu. Aku bisa nih kayak tari atau apa, kalian bisa mengambil seni rupa gitu. Mungkin kakak ada kata-kata atau meditasi nih buat banyak orang kan yang masih kayak nggak percaya dengan kemampuan diri mereka sendiri, masih ragu-ragu gitu. Kalau kata-katanya ini, jangan ragu untuk meningkatkan potensi diri kalian. Jangan malu kalau diremehkan orang itu, jangan malu kayak apa sih kamu gini gitu, nggak pantas gitu. Udah bodo amat aja gitu loh. Karena ini menyangkut masa depannya kita sendiri. Kita juga nantinya tidak kan makan juga nggak dari mereka toh. Jadi ya udah, kita fokus aja pada diri kita daripada kita nanti mengikuti omongan orang-orang yang nggak sesuai dengan diri kita, membuat kita itu lebih menyesal. Menyesal, dan kita tuh jadinya nggak tenang, karena kita yang kita cari kan tenang gitu loh, bukan kesenangan orang lain. Adakah nasihat khusus yang ingin kakak sampaikan kepada pendengar kami, terutama bagi mereka yang tertarik mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik akuntansi mereka? Kalau itu ya, lo saja. Karena kebanyakan yang saya ketahui, kalau remaja-remaja sekarang tuh malu menjunjungkan tinggi nilai-nilai agama gitu. Karena kebanyakan mereka dikatain soalim deh, sok-sok agama gitu kan. Itu lo saja, nggak usah peduliin omongan orang-orang gitu. Karena Islam ini kan lebih penting gitu, agama itu kan lebih penting dari segalanya gitu. Kalau kita malu mengumumkan ajaran-ajaran Islam, ya kenapa kita nggak malu gitu loh sama yang Tuhan gitu? Kenapa kita malu sama manusianya? Udah lo saja, walaupun dikatain soalim gitu, bodo amat. Kalau saya pribadi, saya orangnya bodo amat gitu, kayak mereka mau katain ini saya itu bodo amat. Yang penting saya senang, saya tenang gitu kan, saya bisa melalui ini gitu. Apa saja sih kak perbedaan saat di kuliah sama di SMK itu? Perbedaannya banyak ya, apalagi saya mengambil ini di UIN. Perbedaannya sangat banyak, apalagi saya nggak terbiasa membaca Arab tadi. Kayak di SMK agamanya hanya satu gitu kan, dijadikan satu. Kalau di sana enggak, ada studi Islam sendiri, kayak studi hadis sendiri gitu, studi Al-Quran juga sendiri. Itu yang buat saya shock. Dan ini ya, mungkin pertemanan dan sistem kayak dosen sama guru kan beda. Itu yang membuat saya kayak agak shock, wow ternyata gini ya gitu kan. Kalau di sekolah dulu, kalau kita nggak mengerjakan tugas gitu kan, kita bakal dikejar-kejar tuh sama guru, kayak ayo udah ngumpulin gitu kan. Kalau di sana nggak, ya udah biarin aja gitu kan. Karena apa ya ini apa, nilaimu gitu. Kalau kamu ingin lebih bagus, ya gimana caramu gitu kan, ya salahmu sendiri nggak ngumpulin tugas gitu kan. Dosen kan udah bodo amat, terus absen gitu kan. Absen itu ini, kalau susahnya ini kalau ada yang salah gitu loh, maksudnya gini, kayak kita selalu masuk terus habis itu sama dosen nggak di absen, seperti saya kemarin gitu kan. Saya udah bilang tuh, saya 2 kali protes ke dosennya, saya masuk tapi kok di absen kok tidak ada gitu kan. Terus itu udah dicari tuh, saya mikir, oh mungkin ini ya waktu gurunya minta online gitu kan. Habis itu saya cari-cari tanggal yang waktu kita online. Nah itu saya
sudah dimasukkan, ternyata absennya sudah hadir. Saya bingung, ini yang nggak masuk, ini yang mana? Orang saya masuk terus. Saya berikan buktinya. Saya alhamdulillah kalau selalu daring itu ya, kalau dosennya minta online itu saya screenshot biar jadi nanti bukti kalau saya itu masuk gitu loh. Tapi dosen kemarin kok bilang gini, udahlah mbak, gak usah diurus gitu, emang nggak penting gitu loh. Absen itu nggak berpengaruh, padahal harusnya absen itu berpengaruh. Kalau di kampus saya 75% itu penilaian dari absen, harusnya. Itu sih susahnya. Berarti seperti di SMK gitu ya kak? Kalau di SMK kan Alfa 3 kali itu udah nggak naik kelas katanya dulu kan. Iya. Nah kalau di perguruan itu gimana? Ya kalau di sana juga dibatasi kan, kayak 75% itu minimal gitu loh. Berarti kan kita nggak masuk itu batasnya sampai 3 kali. Nah kalau kita melebihi 3 kali ya nanti mungkin mengulang semester lagi. mengulang matkul itu tadi gitu. Mungkin waktu pertama-tama kuliah di hukum keluarga Islam kayak ngerasa berat banget gitu kak. Berat banget, jujur berat banget, terutama di materi ini kayak studi hadis itu kan berat banget, sama bahasa Arab. Karena saya latar belakangnya dulu kan nggak pernah sekolah di sekolah-sekolah yang mengarah ke Islami gitu kan. Saya selalu sekolah di umum, jadi kayak kesulitannya dari situ, syoknya. Karena teman-teman saya nih, saya lihat teman-teman saya, mereka kan dari lulusan pondokan. Jadi kayak saya merasa wow, kayak saya merasa bodoh di sini gitu kan. Karena satu kelas yang SMK cuma saya. Oh, jadi dari pondok semua? Iya, dari pondok semua. Kalau tugas-tugasnya itu gimana kak? Kalau di SMK kan masih banyak. Nah, kalau di perguruan tinggi itu apakah lebih banyak lagi? Kalau banyaknya itu kan tergantung dari dosen masing-masing kan memberinya tugasnya itu gimana. Kalau masih semester 1 gini masih gampang kok, karena apa? Kelompokan. Nah, kalau kelompokan ini yang susah itu dari partnernya. Justru gini, pasti banyak yang gini. Satu kerja semuanya itu diem. Namanya kerja kelompok, satu kerja lainnya kelompok gitu. Itu. Merasakan juga kan? Ya di SMK juga gitu. Tapi di sana itu lebih susah lagi, kalau apa ya, lebih pertemanannya itu lebih aneh gitu loh, lebih susah gitu loh. Kayak circle-circle-nya itu lebih berat daripada sekolah dulu. Kayak kita susahnya nih cari referensi. Kalau kita dari sekolah SMK dulu, kita kalau ada tugas nyopas dari Google gitu kan. Iya. Kalau kuliah nanti susah, karena di kuliah kan harus menyantumin footnote. Itu harus ada apa, kayak ini kita cari di mana gitu, harus jelas sumbernya. Kalau kita dari SMK suka copas-copas tanpa tahu sumbernya yang asli dari mana, itu yang susah. Kalau sumbernya dipalsukan nggak boleh? Nggak bisa. Bisa ketahuan juga gitu? Bisa, pasti bisa. Nanti pasti akan dicecar terus sama dosennya. Pengalaman soalnya teman saya pernah kemarin gitu kan, dia ngambil bener dia baca buku itu, cuman materinya yang dia tuliskan di makalah itu tidak sesuai dengan isi buku gitu loh. Itu dicecar sama dosennya. Jadi mudah banget ketahuan ya kalau gitu. Iya, soalnya kan juga harus nyantumin halaman juga kan. Kalau di footnote, halaman ini kita ngambil materi ini dari buku halaman berapa sampai berapa gitu. Kayaknya pas kuliah harus kuat-kuat mental ya kak. Iya bener, kuat mental, kuat perut, kuat lambung, karena kita bakal jarang makan. Kenapa? Kayak apa ya, waktu kalau saya ini jarang makan karena emang waktunya istirahatnya tuh mepet-mepet, nggak sampai 1 jam, nggak sampai 30 menit kadang itu kan, sama dibuat sholat juga gitu kan. Terus habis itu kalau tugasnya belum selesai, kita pasti bakal kepikiran, kita nggak bakal nggak bisa makan gitu loh, udah nggak kepikiran makan lagi. Terus habis itu kalau nanti kita selesai kuliah pulang kos udah capek tuh, kayak kita nggak ada tenaga buat masak, buat makan, itu nggak ada tenaga, nanti pasti kita langsung tidur, bersih langsung tidur gitu. Kakak itu kuliahnya jam berapa sampai jam berapa? Kalau di UIN kan ada IBA, yaitu intensif bahasa Arab sama bahasa Inggris. Nah itu masuknya jam 6 pagi. Pulangnya? Pulangnya nanti sore. Kalau
kalau ada ma'had ya maghrib itu kan, ma'had kan hari Selasa sama Kamis. Nah dimulai dari jam 4 gitu kan, nanti maghrib baru pulang. Itu kalau yang lainnya juga ini sih manut dosen, karena kan ada dosen yang minta di reschedule gitu kan. Nah itu tergantung dosennya. Tapi kalau saya sendiri sampai sore. Berarti kalau ikut organisasi itu tambah malam gitu ya Kak ngulangnya? Iya, kalau ikut organisasi tambah malam. Kemarin saya itu pulang jam 10 apa jam setengah 10 gitu loh. Karena saya ada rapat organisasi juga. Di sana itu organisasinya itu apa aja, Kak? Banyak kan dibedakan, ada organisasi yang mencakup universitas gitu kan, kayak gabungan dari fakultas-fakultas lain gitu kan. Ada juga yang per fakultas. Banyak sih kayak teater gitu kan, seni budaya, habis itu forum kemahasiswaan yang mengarah ke kegiatan sosial itu ada. Terus habis itu kalau di sini kan remaja masjid ya. Kalau di sana itu ada kayak PMI gitu. Banyak sih, kayak ada UKM juga yang mengarah ke kewirausahaan. Biasanya ini banyak yang masuk itu yang anak-anak fakultas ekonomi bisnis ini, yang kewirausahaan ini. Mungkin kakak bisa kayak, kalau kakak ikut organisasi apa Kak? Kalau saya ikut yang tadi forum mahasiswa yang mengarah ke jurusan kegiatan sosial tadi, sama teater. Terus habis itu kan ada juga ini organisasi yang membentuk dari anak-anak Jombang. Jadi kumpulan dari anak-anak Jombang tadi itu. Apa nama organisasinya, Kak? Formats. Itu ngapain aja? Banyak kegiatan formats. Untuk ini kita mau kegiatan ini bakti santri. Bakti kayak kita ngebakti gitu loh di satu pondok pesantren yang ada di Jombang ya. Terutama kita kan ngebaktinya juga di daerah Jombang aja. Soalnya kan kita berasalnya dari Jombang, jadi kita ngebaktinya juga di Jombang gitu. Jadi ngebakti ke pondok pesantren itu kayak gimana? Datang ke pondok terus gimana gitu? Ya kita datang ke pondok, kita ikut kayak mengajar gitu santri-santri di sana, entah kita mengulang materi umum seperti PKN, IPS atau apa, atau kita mengulang mengaji juga, terserah. Konsepnya kayak PKL gitu apa? Iya kayak PKL, kayak kalau di mungkin pendidikan guru gitu kan PPL gitu, ya mungkin seperti itu. Jadi kayak mbak-mbak PKL itu nggak harus itu ya, dari apa itu semester, kalau semesternya sudah masuk gitu loh, biasanya tuh semester berapa? Kalau yang saya ketahui ya KKN itu dilakukan di semester 5. Jadi kan kita nggak perlu nunggu semester 5 untuk mengikuti KKN atau PPL. Enggak, kan ini kan gini beda ya. Kalau itu kan resmi dari kampus kalau KKN. Jadi kan kita harus manut kampus kan. Kalau kegiatan ini kan kita organisasi. Jadi kita kan manut apa yang ada di organisasi. Kita manut kayak arahan dari ketua atau pengurusnya gitu. Kalau pengurusnya mau mengadakan acara ini ya kita harus nurut acara ini gitu. Jadi harus benar-benar ikut semua acara gitu Kak? Iya. Ya gini, semampunya kalian ya, karena kan kesibukan orang kan berbeda-beda. Ada yang aku nggak bisa ikut kegiatan ini, tapi nanti kalau ada kegiatan lagi aku bisa gitu kan. Itu terserah itu. Cuman kalau kita udah berkomitmen di organisasi ya sebisa mungkin kita harus memberikan yang terbaik gitu loh. Itulah pembicaraan kami bersama Kak Risa. Terima kasih banyak pada Kak Risa karena telah bergabung di podcast Akuntansi Berbicara pada hari ini. Dan kepada penonton yang setia bersama podcast Akuntansi Berbicara, jangan lupa tontonin aja episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.